Celotehan kegembiraan dari si baby twins Agatha dan juga Damian nampak terdengar menghiasi kamar mewahnya, apalagi penyebabnya jika bukan rasa bahagia mereka karena asyik memandang satu persatu hasil pemotretan tadi pagi. Senyum kebahagiaan selalu terpancar dari keluarga kecil itu. Baguskan fotonya sayang, kedua putra kita terlihat sangat tampan. Seru Al pada sang istri dengan merangkul bahunya. Iya, semua fotonya bagus, tidak mengecewakan, Adinda suka mas. Sahut Adinda dengan senyumannya. Wah, Mommy Dedi lihat, Mian kama anta badus ya bel dilina. Wah, Mommy Dedi lihat, Damian sama Agatha bagus ya berdirinya. Sahut si kecil Damian dengan menunjuk foto kebersamaan mereka. Iya anaknya Mommy, pose yang anak Mommy tampilkan bagus semua sayang. Puji Adinda senang dengan mengelus kepala mungil kedua putranya. Sayang, foto ini kenangan khusus sewaktu anak kita belum lahir. Tapi nanti kalau baby kita yang ini sudah lahir, kita harus foto lagi sayang. Ujar Al lagi dengan mengelus perut buncit istrinya. Iya mas, Adinda juga maunya seperti itu. Sahutnya. Mommy, Dedi, foto na anta kama Mian Yan Hanabel 2 temana ya. Mommy, Dedi, fotonya Agatha sama Damian yang hanya berdua kemana ya? Tanya si kecil Agatha, nampaknya bocah kecil yang satu itu masih belum menemukan foto yang dimaksudnya sedari tadi. Padahal ia masih ingat betul jika tadi pagi ia juga berfoto berdua dengan saudara kembarnya. Iya Mi, mana ya? Sahut Damian yang juga ikut menimpali. Sebentar nak, coba terus dibuka fotonya, mungkin ada di bagian belakang sayang. Sahut sang Mommy Adinda dengan menunjuk album foto mereka. Kedua tangan mungil si baby twins boy itu nampak terampil kembali melanjutkan membuka satu persatu halaman yang berisi lembar foto itu, hingga setelah 6 halaman berhasil dibuka, nampaknya mereka sudah menemukannya. Ini fotona. Seru Agatha tiba dengan menahan salah satu halaman di album foto itu. Iya ini fotona, wah, badus cetali. Puji Damian. Bagus semua fotonya sayang. Seru Adinda sang Mommy. Kalian benar tampan boy, sama seperti Dedi. Sahut Al dengan rasa bangganya. Iya Dedi. Sahut Agatha yang membenarkan kalimat Dedinya. Dak kama cepelti Dedi, di sini Mian yang paling tampan, tidak sama seperti Dedi, di sini Damian yang paling tampan. Tolaknya tak terima, rupanya Damian tak terima jika ketampanannya disamakan oleh sang Dedi dan juga saudara kembarnya. Loh boy, kalau tidak tampan seperti Dedi, lalu tampan seperti siapa boy? Wajahmu saja sangat mirip dengan Dedi, bahkan kamu sama sekali tidak mirip momimu, artinya ketampananmu memang diturunkan dari Dedi. Sahut Al, karena memang benar begitu adanya. Mian dak tampan cepelti Dedi, Mian yang paling tampan, dak kama cepelti Dedi duda dak kama cepelti anta, potokna Mian yang tampan, tidak, Damian tidak tampan seperti Dedi, Damian yang paling tampan, tidak sama seperti Dedi juga tidak sama seperti Agatha, pokoknya Damian yang paling tampan. Kekeh Damian yang merasa dirinya paling tampan melebihi sang Dedi dan juga saudara kembarnya. Iya, pokoknya, Dedi, Agatha, Damian, adalah laki yang sangat tampan. Oke, kenapa Mommy katakan seperti ini nak? Karena Dedi, Agatha, dan juga Damian sama memiliki hati yang baik, bagi Mommy itulah sejatinya laki tampan, memiliki hati yang baik dan juga penyayang. Pungkas Adinda pada akhirnya, nampaknya ibu muda yang satu itu tidak ingin jika persoalan antara Dedi dan juga anak itu malah semakin berlanjut. Al hanya bisa menghela nafasnya, putranya yang satu ini memang benar mirip dirinya, namun sungguh miris, mengapa yang mirip dengannya adalah sifat keras kepalanya. Wanita muda dengan paras cantiknya itu tak melakukan apapun di siang menjelang sore ini, ia malah duduk termenung di kamar mewahnya sembari kedua bola matanya itu menatap ke arah halaman rumahnya yang tembus dari pandang kaca jendela kamarnya. Semenjak kejadian tadi pagi, telah berhasil membuat hati seorang Diandra merasa khawatir dan juga bingung dalam waktu yang bersamaan. Diandra telah menceritakan semuanya pada sang papa tentang mengapa tunangannya Al yang sudah ia tinggalkan dulu secara sepihak sampai menikah dengan wanita lain, dan ternyata setelah sang papa mengetahui semua kisah yang sebenarnya, malah membuatnya tak terima. Diandra khawatir jika papanya akan melakukan hal yang nantinya akan dapat merugikan semuanya. Memang benar jika sang papa telah berhasil membuat jarak yang begitu jauh antara Al dengan dirinya, namun itu hanyalah sementara jikalau semua yang menjadi harapannya tercapai. Sungguh tak pernah terpikirkan oleh Diandra, jika sang papa akan sebegitu tak terima.
DRTT. 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 Suara getaran handphone itu telah berhasil menyadarkan Diandra dari ketermenungan pikirannya. Siapa yang menelpon? Gumamnya sebelum akhirnya Diandra pun meraih smartphone-nya. Randy, ternyata dia. Lanjutnya lagi sesaat sebelum menerima panggilan itu. Halo, iya Ren, ada apa? Tanya Diandra. Nanti malam, kamu ada acara tidak? Sahut Randy. Sepertinya tidak ada, memangnya ada apa Ren? Tanya Diandra lagi. Nanti malam aku ingin mengajak kamu keluar. Sahut Randy. Meski Diandra tak dapat melihat raut Randy, namun terdengar jelas di telinganya jika Randy sedang gugup. Diandra sendiri tak langsung menyahut. Oh tidak bisa ya Di, ya sudah tidak apa-apa. Sahut Randy lagi dengan nadanya yang terdengar lirih. Oh tidak, bisa kok Ren, aku tidak ada acara apa nanti malam. Sahut Diandra tiba-tiba. Baiklah Di, nanti malam aku akan datang menjemputmu. Sahut Randy. Ya sudah oke, aku tunggu ya. Sahut Diandra. Iya, baiklah, aku rasa hanya itu, kalau begitu aku tutup teleponnya dulu. Sahut Randy lagi sebelum akhirnya ia benar menutup panggilannya. Setelah menjawab panggilan dari Randy, entah mengapa Diandra merasa tak biasa dengan perasaannya saat ini, mendadak perasaan menjadi gugup. Ya Tuhan, kenapa perasaanku seperti ini, seperti pertama kali ditembak pria saja? Gumam Diandra dengan memegangi dadanya. Jika Diandra merasa gugup dengan keinginan yang tak biasa dari Randy, maka di lain tempat sang empu yang telah berhasil membuat perasaan itu pada Diandra juga dilanda dengan perasaan yang juga tak biasa. Randy merasa gugup sekaligus senang dalam waktu yang bersamaan. Ia merasa gugup karena tidak lama lagi akan menyatakan perasaannya pada Diandra. Sekaligus ia juga merasa senang karena sebentar lagi setelah sekian lama ia bisa mengungkapkan rasa cintanya pada sosok wanita yang memang sudah menjadi dambaannya selama ini. Tenanglah Randy, jangan gugup. Belum apa kamu sudah gugup Seperti akan menembak wanita untuk pertama kalinya. Gumamnya yang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Bukannya dulu kamu suka gonta-ganti wanita hihihi. Batin Randy tersenyum. Ya, banyak orang tidak tahu jika di antara Randy, Ryan, dan juga Al, yang paling sering gonta-ganti pasangan adalah Randy. Namun meski begitu Randy bukanlah tipe pria yang suka mempermainkan perasaan wanita. Randy sudah mulai menjalin hubungan berpacaran sewaktu dirinya masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Dalam 1 bulan Randy bisa mengganti pacar wanitanya sebanyak 2 kali. Lebih tepatnya adalah saat Randy menjalin cinta dengan lawan jenisnya. Waktu tersingkat masa berpacarannya hanya 2 minggu saja, sedangkan waktu terlamanya hanya 2 bulan. Bisa dibayangkan sudah berapa banyak wanita yang sudah ia pacari. Namun semua itu telah berubah total di saat dirinya telah mengenal akan sosok Diandra, wanita cantik, baik, ramah, dan yang paling membuat Randy begitu mengaguminya adalah sikap pedulinya pada orang lain yang telah berhasil membuatnya tak bisa berpaling. Namun sayang, di saat dirinya sudah bersiap ingin menyatakan perasaannya, ternyata sang sahabat dekatnya Al malah mengungkapkan perasaannya lebih dulu, dan yang lebih parahnya lagi wanita dambaannya itu malah menerima lamaran sahabatnya. Tentu Randy tak bisa berbuat apa kala itu, karena itu adalah tentang perasaan, dan perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Dan setelah semua yang terjadi, ternyata dirinya masih memiliki kesempatan kedua. Randy akan benar-benar ingin menyatakan seluruh isi hatinya selama ini. Ia ingin menjadikan Diandra satu-satunya wanita dalam hidupnya, dan mungkin ini memanglah jalan dari Tuhan, untuknya bisa bersama dengan wanita yang diharapkannya selama ini. Riuhan kegembiraan di rumah Al terdengar hampir memenuhi ruangan bersantai yang memang hampir setiap harinya. Siapa lagi dalangnya jika bukan si kecil Agatha dan juga Damian. Yeay, adik Andi dah datang. Yeay, adik Andri sudah datang. Seru si kecil Damian kegirangan, bahkan bocah itu sampai melompat karena rasa tak sabarnya. Damian, hati nak, biarkan Uti duduk dulu. Suruh Adinda. Ayo adik Andi, kita main-mainan lagi. Ayo adik Andri, kita main-mainan lagi. Ajak Agatha pada sang adik yang masih berada dalam gendongan ontinya. Tatata. Sahut si mungil Andri dengan bahasa bayinya, entah apa yang bayi gembul itu sahutkan. Ayo Uti, bawa duduk adikna, Mian mau main kama Andi. Seru si kecil Damian pada ontinya yang masih berdiri. Iya, sebentar sayang, ini onti masih mau duduk. Sahut Vita. Ya,
Di sore hari yang begitu hangat ini, Vita dan juga Andrew memutuskan untuk berkunjung ke rumah Adinda. Jika Vita berada di ruangan bersantai dengan Adinda, maka suaminya Andrew sedang di ruangan kerja kakak Alnya. Entah apa yang dilakukan oleh dua pria itu, seolah tak pernah cukup dengan urusannya di kantor, hingga sampai di rumah pun masih harus berlanjut. Mungkin seperti itu atau memang ada urusan yang lainnya. Ayo, Cini adik Andi, duduk Cini kama Mian. Pinta Damian, agar adiknya itu mau duduk di dekatnya. Vita pun melakukan apa yang Damian inginkan, ia mendudukkan tubuh mungil Andri di tengah Agatha dan juga Damian. Vita, kamu ini bawa apa? Tanya Adinda, pasalnya saudara angkatnya itu seperti membawa sesuatu untuknya. Itu salad buah, aku yang membuatnya sendiri, cepat makan mumpung masih dingin. Sahut Vita. Aduh terima kasih ya Vita. Sahut Adinda. Makanlah habiskan semuanya, biar keponakanku yang di dalam perut itu selalu sehat. Sahut Vita. Si kecil Agatha dan juga Damian rupanya sudah begitu sibuk bermain dengan adiknya si mungil Andri, nampak kedua bocah kembar itu banyak memperlihatkan mainannya di depan Andri, sehingga Andri pun merasa kebingungan harus melihat yang mana, karena semua mainan yang diperlihatkan sama menarik perhatiannya. Hihihihi. Anak Momi bingung ya nak harus melihat yang mana. Seru Vita dengan kekahannya. Iya, sepertinya Andri bingung, karena anakku fit. Timpal Adinda. Ya seperti inilah Adinda, namanya juga anak. Timpal Vita juga. Oh iya Adinda, 1 bulan lagi resepsi pernikahanmu akan dilangsungkan ya. Lanjut Vita lagi. Iya Fit, insya Allah, 1 bulan lagi acaranya, aku minta bantuan doanya ya agar kegiatannya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Sahut Adinda dengan harapannya. Amin, pasti Adinda, pasti aku akan mendoakannya. Aku akan mendoakan yang terbaik, semoga selama acara berlangsung tidak ada gangguan apapun, dan juga biar semua orang tahu jika kamu adalah istri dari seorang Alexander. Sahut Vita. Dek. Entah mengapa, setelah mendengar jawaban dari Vita, mendadak hati Adinda merasa mendapat hantaman namun tak terasa sakit. Entah apa ini, apakah ini benar firasat atau hanya perasaannya saja yang terlalu menganggap serius kalimat Vita. Sang mentari telah berangsur meninggalkan setiap bagian celah bumi yang melewatinya dan tenggelam menuju tempat peraduannya. Tanpa terasa sore pun berganti malam, setelah menunaikan kewajiban sholat isyak, kini seperti biasa keluarga kecil itu sedang menikmati waktu kebersamaannya. Al dan juga sang istri Adinda sedang duduk bersandar dengan tubuh mereka yang setengah berbaring. Tak lupa Al selalu mengelus perut buncit istrinya, di mana darah dagingnya itu tumbuh dan berkembang. Si kecil Agatha dan juga Damian duduk bersama di tengah mereka, dengan masih menatap layar televisi yang menayangkan film kartun kesukaan si baby twins itu. Dedi, Mian mau teh mau ladi, mau mandi bula kama mamam di cana ladi. Pinta si kecil Damian tiba. Mungkin karena film kartun kesukaannya menunjukkan kegiatan makan bersama membuat si kecil Damian ingin pergi ke mall dedinya lagi. Iya Dedi, anta duda mau teh mall, mau mandi bula. Imbu Agatha. Baiklah anak Dedi besok tidak akan pergi ke kantor, kita pergi ke mall. Sahut Al yang mengabulkan permintaan kedua putranya. Yeay, asyik. Damian begitu senang ketika sang Dedi mengabulkan permintaannya. Maci Dedi. Ucap keduanya berterima kasih. Iya boy, kenapa kalian rindu mall? Lanjut Al lagi. Iya Dedi, Mian mau main di mall kama mamam setik potato di cana. Sahut Damian dengan menatap wajah Dedinya. Oke lah boy, kalau kamu bagaimana sayang, kamu mau ikut ke mall besok? Lanjut Al, dengan bertanya pada istrinya. Iya Mas Adinda tetap ikut, Adinda kan tidak bisa jauh dari anak. Sahutnya lembut. Jika Al dengan keluarga kecilnya sedang membicarakan ingin pergi ke mall, maka beda halnya dengan sosok wanita cantik yang saat ini tengah mempersiapkan dirinya. Malam ini Diandra sudah siap, bahkan beberapa kali dirinya terlihat seperti ingin memastikan apakah dirinya sudah sempurna. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan si Diandra, ingin pergi keluar dengan Randy saja seperti ingin pergi berkencan saja. Gumamnya yang merasa malu dengan tingkahnya yang bolak balik melihat penampilannya di depan cermin. Setelah sekitar hampir 5 menit pasca dirinya sudah siap, terdengar adanya getaran handphone dari dalam tasnya.
DRTT. 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 Pasti ini Randy. Gumamnya, lalu Diandra pun merogoh smartphone-nya itu. Iya, halo Ren. Sahut Diandra. Aku sudah ada di depan rumahmu. Sahut Randy. Oh ya, cepat sekali kamu sampai, ya sudah aku kesana sekarang. Sahut Diandra, sebelum akhirnya ia pun mematikan panggilan itu. Tak ingin berlama berada di kamar, Diandra pun akhirnya keluar juga, dan ternyata saat keluar Diandra bertemu dengan mamanya. Sayang, mau berangkat sekarang sudah? Tanya Kendi saat hendak melewati kamar putrinya. Iya Ma, Diandra mau keluar sekarang, Randy sudah menunggu di luar Ma. Mama tenang saja, Diandra pastikan pukul 10 malam nanti, Diandra sudah ada di rumah. Sahut Diandra. Iya Mama percaya, lagi pula sepertinya temanmu si Randy itu anak yang baik dan sopan. Sahut Kendi. Ya sudah, Diandra keluar dulu ya Ma Kap. Kap. Pamitnya pada sang mama dengan mencium pipi kiri dan kanan mamanya. Dengan langkah anggulnya Diandra keluar dari rumahnya, hingga di saat dirinya berada di luar pintu, Diandra melihat Randy yang sedang berdiri namun menyandarkan punggungnya di mobil. Randy terlihat sangat tampan dengan pakaiannya, celana jeans warna hitam yang dipadukan dengan kaos polos putih dengan dibalut jas berwarna silver, benar membuat Randy terlihat semakin tampan dengan gaya coolnya. Setelah sepersekian detik Diandra menatap Randy, akhirnya ia pun tersadar dari keterkagumannya. Randy. Panggil Diandra. Randy pun langsung mendongakkan pandangannya lalu menatap ke arah di mana Diandra berdiri saat ini. Randy terdiam, ia benar-benar terpana dengan penampilan Diandra malam ini, benar-benar cantik bahkan sangat cantik. Baju dress warna biru muda dengan panjang di bawah lutut dan panjang bagian lengannya hingga ke siku, benar-benar terlihat elegan, sangat pas di tubuh Diandra yang begitu langsing bak seorang model. Randy, Ren. Seru Diandra lagi, pasalnya temannya ini hanya diam menatap dirinya tanpa berkedip sedikit pun. Iya. Sahut Randy gugup setelah tersadar dari keterpakuannya. Kamu kenapa Ren, jadi berangkat atau tidak? Tanya Diandra. Oh iya jadi berangkat ayo masuk. Ajak Randy pada akhirnya. Karena terpesona melihat kecantikan wanita dambaannya membuat Randy kehilangan kesadarannya, beruntung wanitanya ini menyadarkannya, malu. Iya, Randy memang sedikit malu. Tak ingin waktu menjadi terbuang, Randy pun mulai mengendarai mobil mewahnya, entah ia akan mengajak Diandra kemana malam ini. Ren, kita mau pergi kemana? Tanya Diandra dengan tatapannya yang masih tertuju ke arah jalanan. Adalah nanti kamu akan tahu sendiri. Sahut Randy santai. Randy sebenarnya ingin mengajakku kemana sih, dan kenapa sepertinya terlihat romantis? Batin Diandra. Tidak ada kalimat lanjutan lagi dari kedua insan itu, dan Randy pun masih terus melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, hingga hampir 20 menit berkendara, barulah mobil mewah itu sampai di sebuah restoran mewah yang ada di ibu kota. Diandra memandang restoran mewah itu, namun dalam pandangannya seperti ada yang berbeda. Kenapa restorannya sepi? Batinnya bertanya. Ayo kita turun sekarang, sudah sampai. Seru Randy yang mengajaknya. Oh iya. Sahutnya dengan sedikit tersentak. Dua insan anak manusia yang masih belum terikat akan suatu hubungan itu, mulai keluar dari dalam mobil dan menuju restoran. Sepanjang sepasang bola mata Diandra menatap, jujur saja sebenarnya Diandra merasa bingung, bukankah ini adalah restoran yang memang seharusnya banyak dikunjungi oleh para tamu, lalu mengapa ini terlihat sepi dan... Kenapa jadi seperti ini? Sebenarnya Randy mau apa sih? Kenapa kesannya restoran ini seperti didesain dengan romantis, dan... Apa ini? Kenapa hanya ada satu meja? Sebenarnya Randy. Tidak, ini seperti makan malam romantis. Batin Diandra, nampaknya ia masih berusaha memahami apa yang dilihatnya. Randy dengan Diandra pun duduk di meja dan kursi yang telah disediakan. Oh tidak, lebih tepatnya yang telah dipesan khusus oleh Randy. Dan benar, tidak lama dari itu pun datanglah dua orang pelayan wanita yang sedang membawakan minuman dan juga makanan untuknya dan juga Randy. Selamat menikmati, Tuan Nona. Seru dua orang pelayan itu. Terima kasih. Sahut Randy dan juga Diandra. Ayo kita nikmati dulu makanan dan minumannya. Seru Randy, bahkan dengan senyumannya. Diandra terkagum melihat senyuman Randy malam ini, di atas pancaran cahaya lilin, membuat senyuman itu semakin memancarkan aura ketampanannya,
namun sesaat kemudian Diandra tersadar dari hal itu, dan ia pun memilih untuk fokus pada hidangan yang sudah disediakan. "Bagaimana Di, apa makanannya enak?" tanya Randy di sela kegiatan makan malamnya. "Iya enak Ren," sahut Diandra. Sebenarnya di dalam lubuk hatinya Diandra masih penuh tanda tanya pada Randy malam ini. Bagaimana tidak, Randy mengajaknya keluar untuk menikmati makan malam. Apalagi makan malam ini terkesan tak biasa, namun hal itu Diandra urungkan sejenak. Diiringi dengan iringan musik yang terdengar begitu syahdu, apalagi dengan dekorasi restoran yang terlihat romantis, benar-benar membuat Diandra serasa seperti berkencan dengan pasangannya. "Aku tahu Di, pasti kamu bertanya kenapa kamu diajak ke tempat ini, apalagi dengan cara romantis seperti ini," batin Randy. Setelah sekian menit kedua insan itu menikmati makan malamnya, akhirnya selesai sudah, begitupun dengan pelayanan di sana yang sudah siap siaga merapikan meja mereka kembali. "Ren, sebenarnya kamu ada kepentingan apa mengajakku kemari, apalagi sampai harus menyewa restoran yang mewah begini?" tanya Diandra pada akhirnya, dan inilah yang ingin ia tanyakan semenjak dirinya menginjakkan sepasang kakinya di restoran mewah ini. Randy menghela nafasnya cukup panjang, mungkin inilah saatnya bagi Randy untuk menyatakan perasaan terpendamnya selama ini. "Di, aku tahu, sebenarnya sudah sejak lama kamu merasakan sesuatu yang tak biasa pada diriku, tapi kamu lebih memilih untuk tidak memikirkannya, dan malam ini, aku akan menyatakan semuanya, aku akan menyatakan semua isi perasaanku padamu Di," ujar Randy. Mendadak jantung Diandra terasa berdetak lebih cepat, entah mengapa ia menjadi begitu gugup seperti ini, seolah dirinya seperti akan mendapat kabar yang begitu mengejutkan. Dengan segala keberaniannya, Randy pun meraih jemari ketik Diandra, ia menggenggamnya dengan begitu lembut seolah Randy ingin menunjukkan betapa berharganya Diandra bagi dirinya. "Di, sebenarnya perasaan ini sudah sejak lama aku rasakan, tapi aku tidak bisa mengatakannya karena keadaan yang pada saat itu masih belum memihakku. Berkali-kali aku berusaha menekan perasaan ini, tapi nyatanya, hingga sekarang aku belum bisa melakukannya. Di, aku mencintaimu Diandra," ungkap Randy pada akhirnya. Dek. Seketika itu tubuh Diandra langsung membeku, tenggorokannya bahkan terasa tercekat. Diandra begitu sangat terkejut dengan apa yang baru saja Randy ucapkan, bahkan deru nafasnya pun seolah terhenti. "Di, aku tahu, pasti kamu tidak pernah menyangka jika aku akan mengatakan hal sebesar ini. Tapi percayalah Di, aku benar-benar mencintaimu, bahkan perasaan ini ada sebelum kamu menjadi tunangan Al. Aku mencintaimu Di, aku benar-benar mencintaimu." Diandra benar-benar semakin terkejut. Jadi selama ini, Randy sudah jatuh cinta padanya semenjak lama. Jadi inikah mengapa setiap kali ia bertemu dengan Randy selalu merasakan adanya hal yang tak biasa? Jadi inikah maksudnya selama ini, Randy mencintainya? "Di, aku tidak berharap jika kamu akan membalas cintaku, karena perasaan, apalagi perasaan cinta, memang tidak bisa dipaksakan. Tapi, jika kamu menerima cintaku, aku akan menjadikanmu satu-satunya wanita dalam hidupku Di. Karena apa? Karena aku ingin kamu menjadi istriku," ungkap Randy lagi, dan inilah niat terbesarnya yang selama ini menginginkan Diandra. Dek. Diandra benar-benar seperti mendapat shock terapi, apa yang diungkapkan Randy benar-benar telah memporak-porandakan jiwanya. Baru beberapa menit yang lalu Randy menyatakan perasaannya, namun sudah ditambah lagi jika Randy ingin menikahinya. "Bagaimana Di, apa kamu menerima lamaranku?" lanjut Randy lagi. Diandra merasa bingung harus menjawab apa, baginya ini semua masih terlalu cepat. "Ren, aku tidak tahu harus menjawab apa, bagiku ini semua terlalu cepat, aku masih butuh waktu untuk menjawab ini semua Ren," sahut Diandra pada akhirnya setelah sekian lama ia terdiam. Randy kemudian melepas genggaman tangannya dari Diandra. Randy menyadari jika semua masih terlalu cepat, apalagi ini pertama kalinya ia menyatakan perasaannya, pastilah Diandra membutuhkan waktu untuk menerimanya. Namun meski begitu, Randy merasa cukup senang, karena jika didengar dari jawaban Diandra, tidak ada tanda penolakan darinya. Apalagi Diandra mengatakan masih membutuhkan waktu untuk menerima semuanya, dan itu artinya, Randy masih memiliki kesempatan untuk menarik hati wanita pujaannya ini. "Maafkan aku Ren, tapi ini semua masih terlalu cepat untukku, dan terima kasih karena kamu sudah mencintaiku selama ini, maafkan aku yang terlambat memahami itu," sahut Diandra lagi dengan segala perasaan tak enaknya. Randy tersenyum, memang tak salah jika ia mencintai wanita di depannya ini, meski tak salah karena menolak lamarannya, namun masih mau meminta maaf.
Tidak apa Di, aku tahu ini semua terlalu cepat. Tapi, apakah boleh jika aku ingin mengenalmu lebih dekat lagi? Sahut Randy, rupanya ia tak ingin kehilangan kesempatannya. Iya, tentu boleh Ren, dan kita memang harus saling mengenal dulu agar kita bisa saling memahami. Sahut Diandra yang juga mengembangkan senyumannya. Alunan musik romantis pun masih terus berlanjut, dan pastinya Randy tak ingin kehilangan kesempatan ini. Dia. Panggil Randy lagi. Iya, ada apa Ren? Sahutnya. Maukah kamu berdansa denganku? Pinta Randy pada akhirnya. Dengan tanpa merasa keberatan Diandra pun mengangguk, ia menerima ajakan Randy yang ingin berdansa dengannya. Dan akhirnya seperti inilah, dua insan yang masih belum memiliki ikatan spesial ini tengah asyik menikmati kebersamaannya dengan berdansa mengikuti alunan musik yang begitu indah.